Selamat malam semuanya, welcome. So hari ini kita start jam 9 ya, karena hari ini ada tamu datang ya. Kebetulan ponakan pada lagi mampir, terus dari tadi main game terus. Jadi ini sekarang mereka balik, baru kita live sama-sama ya. So welcome back buat teman-teman semua, selamat datang lagi ya di live kita pada malam hari ini. Seru-seruan seperti biasa. Kemarin kita udah banyak bahas tema-tema ya, saya lupa kemarin tepatnya kita bahas tema apa ya. Ya tapi ya anyhow, mau sharing session ya terkait hari ini session bantuin satu problema kecemasan ya yang cukup mendalam. Belakangan nggak tahu kenapa yang datang banyak yang punya kecemasan ya. Dan memang dari banyak pikiran yang bikin kayak tertekan banget, rasanya kayak mau mati katanya, kayak dadanya sesak semua segala macem gitu ya. Dan itu yang bahagia tanpa syarat kemarin kita bahas. Nah itu memang belakangan banyak orang yang kayak gitu ya, entah mungkin karena pas lagi attracting ketemunya yang seperti itu terus, atau pas kebetulan memang ya kliennya yang datang seperti itu ya, either way lah. Tapi banyakan yang datang seperti itu ya, karena case-nya adalah kebanyakan karena hal masa lalu yang ganggu banget gitu ya, kesimpan gitu ya, dan itu masih terus-terusan dihadapin sehari-harinya. Nah seringkali kalau misalkan hal yang kita udah beresin tapi kita hadapin sehari-hari, itu ada challenge-nya tersendiri yang energetik sangat kuat sekali, yang sehingga bikin kalau misalkan kita nggak ngerti cara ngeberesinnya, itu akan terus-terusan datang seperti itu. Dan hal ini yang nggak akan bisa diselesaikan dengan nasihat-nasihat. Jadi kalau cuma dengerin nasihat doang, disuruh cerita dan ada dinasehatin segala macam, itu nggak akan membantu ya. Mungkin membantu tapi di level yang sangat-sangat butuh proses yang panjang sekali. Tapi kalau Anda melepaskan langsung beban emosinya langsung di titik permasalahannya, itu rasanya sangat ringan ya. Jadi tadi juga dapat respons, katanya senang banget gitu ya sama hasil session kita hari ini, dan ya puji syukur lah gitu ya. Jadi bisa ngebantuin orang terus ya. Setiap hari saya ngeliatin setiap orang tuh kayak bertransformasi gitu ya. Dan belakangan saya makin senang karena mereka sangat teachable banget gitu, ngikutin setiap langkah-langkah yang saya minta mereka lakukan, dan setiap video yang saya minta untuk mereka nonton semuanya. Nah jadi akhirnya ya bantu banget gitu, pas lagi prosesinya jadi lebih mudah gitu buat mereka. Leganya sebentar doang, nanti kambuh lagi kok. Kalau kambuh lagi juga nggak pusing karena kita udah punya toolsnya. Ibarat kalau kayak flu, Anda kalau misalkan udah sehat, Anda kena flu lagi, nggak usah takut karena Anda udah punya jurusnya. Jadi balik lagi, sistemnya di OA itu mengajarkan supaya kita melepaskan beban emosi kita sendiri. Jadi kalau kita udah latihan ya, mau kalaupun amit-amit ada kena emosi lagi ya, walaupun banyak yang udah dilepaskan ya, mereka aman-aman aja selama ya lebih dari berbulan-bulan, bahkan bertahun ya, setahun sih. Ini kan di OI kita baru adaptasi setahun setengah ya. Kalau yang dulu udah ngeberesin ya sampai sekarang beres gitu ya, banyak banget gitu yang seperti itu. Ada yang masih mungkin permasalahannya terlalu pelik banget gitu ya, tiap hari ketemu melulu sama orangnya, mereka ada challenge-nya tersendiri, perlu ngelepasin. Udah satu kali lepasin, muncul lagi orangnya, ketemu lagi masih kesel lagi, artinya belum melepaskan secara tuntas sampai selesai ya, tinggal dilanjutin aja, diberesin. Kalau misalkan udah dihilangin semua, diberesin, pasti akan clear, beres semuanya, damai, seru, asik, dan adem-adem ayem ya, kayak gitu. Halo malam Kak Atah, selamat datang juga teman-teman semua. Ada Kak Rahmi, ada Kak Helga, welcome. Kak ID, Kak Helgun. Gimana kalau bingung identifikasi kenapanya tapi terus sedih, gimana ya? Itu biasa dibahas di kelas di TK ya, jadi silakan mampir aja kalau di kelas di TK. Oke. Gimana mengatasi masalah yang datang silih berganti? Contohnya masalah yang satu selesai, datang masalah baru, timbul emosi. Tanpa kita sadari kita yang mengundang masalahnya datang ke kehidupan kita ya. Biasanya ini yang juga tema yang saya mau bahas hari ini ya. Saya pernah ketemu salah satu klien yang dia selalu dijahatin sama orang lain. Jadi orang ini sangat baik sekali. Karena dia sangat baik, dia punya keyakinan satu yang dia pegang teguh. Dia bilang, berdoalah bagi mereka yang jahat kepada kamu, dan berdoalah untuk mereka yang mengutuki kamu, katanya begitu. Nah jadi akhirnya dia selalu mencari orang-orang yang mengutuki hidupnya, dan juga semua orang-orang yang menjahati kehidupannya. Karena apa? Itulah mereka orang-orang yang mau didoakan.
Ya secara nggak disadari kita seringkali mengundang hal-hal seperti itu dalam hidup kita, ya karena mungkin keyakinan-keyakinan yang underlying dalam bawah sadar kita, ya sehingga akhirnya datang lagi dan datang lagi seperti itu ya. Ada Kak Lili, aku juga gitu kok ya. Masalahnya lega terus abis itu nyesek lagi. Nah berarti belum ketemu masalah utamanya. Ya saran saya masuk ke kelas aja ya, bisa mampir buat supaya dilepaskan juga beban emosinya. Melo banget nih kok, abis vaksin Moderna kepala pusing sampai dirawat. Melo karena ada bayi ASI, kok sedih ninggalinnya. Lepaskan aja ya, karena kalau disimpan rasanya jadi nggak enak. Nonton aja yang di oetrt.com/covid ya, silakan buat dilepaskan. Ya jadi seperti itu. Welcome semuanya yang baru datang. Katanya Kak Feni konslet banget. Iya, karena kadang-kadang yang kita yakinin seperti itu ya. Jadi kayak ayat favoritnya kita. Nah jadi apa yang ayat favorit kita yang kita pilih gitu ya dalam kehidupan kita. Kalau kita pilihnya yang bagus-bagus, senang-senang, ya ceria-ceria, makin lama makin asik gitu ya. Kalau misalkan kita yang kayak ayatnya yang serem-serem, ya mendingan kita pilih yang lain aja daripada kita mengundang ibaratnya orang yang mengutuki atau yang orang-orang yang membenci. Ya mending pilih ayat yang lain aja. Jadi kan banyak ayat-ayat lain yang mungkin bisa lebih berkontribusi atas kehidupannya kita gitu ya, yang bagus-bagus gitu. Nah jadi saran saya ya pastikan untuk Anda pilih yang mana yang berkontribusi paling banyak atas kehidupan Anda, yang seperti yang Anda inginkan. Balik lagi, bukan keinginan saya, bukan keinginan orang lain, tapi apa yang Anda ingin kreasikan dalam kehidupan Anda. Kalau misalkan itu yang pengen Anda pilih, ya udah gunakan itu ya sebagai padanan Anda. Misalkan contoh, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Ya, kalau saya itu satu kalimat yang saya yakini banget, berbahagia orang yang miskin di hadapan Tuhan, namun banyak fasilitasnya. Semua yang kita miliki hari ini, ya kayak punya tempat tinggal yang bagus, punya mungkin barang-barang yang kita miliki di sekeliling kehidupan kita, itu adalah ya milik Tuhan yang dititipkan ke kita. Ya kita nikmati saja. Ibaratnya kalau Anda ngasih saya handphone, terus handphonenya cuma saya geletakin, nggak saya pakai, kira-kira Anda sedih gak? Ya cuma saya taruh doang nih handphonenya. Makasih ya dikasih handphone. Abis itu saya cuma taruh doang, digeletakin nggak digunakan. Anda sedih gak yang ngasih? Ya mungkin Anda akan sedih gitu ya, karena nggak digunakan gitu. Ya gimana kalau misalkan Tuhan kasih fasilitas, ya Anda nikmatin lah semuanya. Ya enjoy aja gitu. Ibaratnya Tuhan percayakan, ya nikmati, have fun gitu. Nggak ada yang salah dengan itu. Ya, jadi banyak sekali orang yang di luar sana mereka takut untuk seperti itu gitu ya. Nah, jadi apa yang kita yakini itu membentuk realita di dalam kehidupan kita. Itu udah sederhana banget. Banyak sekali orang yang sudah mengajarkan. Anda bisa cari literasinya. Ada banyak macam-macam di YouTube. Anda bisa cari di Google. Ya, banyak sekali yang mengajarkan seperti itu. Ya, intinya adalah ketika kita meyakini sesuatu di dalam diri kita, ya, keyakinan yang benar-benar yakin sekali, hal itu yang terwujudkan dalam kehidupan kita, ya, sehingga seringkali ketika keyakinan kita adalah yang negatif tadi, misalkan kayak contoh yang ya itulah, berdoalah kepada mereka yang mengutuk, itu jadi untuk mereka yang mengutuk gitu, itu jadi kayak sebuah padanan kuat, ya akhirnya yang datang seperti itu terus. Itulah kenapa akhirnya yang datang orang-orang jahat yang mungkin memanfaatkan yang nggak benar gitu, dan kita jadi kehilangan kesadaran atasnya. Nah jadi pilihlah sesuai dengan memang mana yang paling Anda ngefans gitu ya, dan itu jadi kayak padanan idolanya Anda ibaratnya gitu ya. Jadi balik lagi, masing-masing pasti punya pegangannya sendiri-sendiri ya. Jadi kita tidak perlu menilai satu dengan yang lainnya. Pilihlah yang memang mana yang berkontribusi atas kehidupan Anda, dan semua keyakinan Anda yang tidak membawa Anda untuk menuju ke kehidupan yang seperti Anda inginkan, selama ini yang Anda yakinin dan semua Anda percayain, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan semua. Tarik nafas pelan, terima, ikhlaskan dan lepaskan, hembuskan. Dan semua rasa yang ada dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan. Tarik nafas pelan, terima, ikhlaskan dan lepaskan, hembuskan. Sekali lagi, ayat apa yang Anda yakini dan percayai dalam kehidupan Anda yang selama ini malah membuat
kontribusinya bukan yang positif dalam kehidupan Anda. Dan apa yang bisa Anda gantikan untuk mendatangkan banyak kepositifan dalam kehidupan Anda. Dan semua itu tidak mengizinkan Anda untuk menghadiri hal-hal baik dalam kehidupan Anda dan menggunakan apa yang Anda yakini dan Anda percayai, yang Anda pilih memang untuk menjadi pegangan padanan dalam hidup Anda. Sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, katakan, tidak katakan, lepaskan semua. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Dan semua rasa yang tersisa, semuanya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Jadi yakinilah memang yang Anda pilih keyakinannya untuk membantu Anda berkontribusi atas hidup Anda. Ya, jadi kayak lebih karena keyakinan sih ya. Jadi karena ada banyak pilihannya ya, kalau misalkan kayak kalau saya pribadi misalkan di Bible gitu ya, banyak banget yang keyakinan yang bisa saya pilih. Mana yang saya mau gunakan sebagai satu padanan yang istilahnya itu jadi kayak hal yang kayak saya yakini seutuhnya gitu ya. Saya yakin pasti semuanya kan ada pilihannya tuh banyak. Tapi ada satu yang mungkin saya ngefans gitu ya. Yang jadi itu yang jadi senang gitu. Lalu saya diberkatilah orang yang dicintai oleh Tuhan bahkan ketika waktu dia tidur. Ya, jadi kayak aku paling seneng banget ayat itu gitu ya. Jadi kayak orang yang dicintainya oleh Tuhan itu diberkati saat dia tidur. Ya, jadi kayak kalau Tuhan mencintainya ya udah asik banget gitu ya, jadi kayak dicintai sama Tuhan. Itu kayak konsep yang kayak menurutku itu seksi banget buat aku gitu. Dan ya berdoa kalau Tuhan mencintai aku gitu ya. Masih banyak sih hal-hal yang bikin aku mungkin kayak bukan jadi orang yang terbaik yang buat dikasihi Tuhan, tapi ngerasain setiap berkat kelimpahannya tuh selalu datang aja gitu ya. Jadi kayaknya asik dan seru gitu. Gimana kalau Anda bisa seperti itu gitu? Bagaimana kalau Anda bisa jadi orang yang dikasihi oleh Tuhan, ya, yang selalu berusaha untuk membuat Tuhan tersenyum, ya, jadi kayak bikin Tuhan tuh seneng gitu ngeliat kita gitu ya. Kayaknya, wah, kita fighting spiritnya hebat, misalkan ngurus anak kita oke, ngurus keluarga kita lakukan yang terbaik gitu ya. Terus kayak berusaha selalu untuk menjauhi larangan-larangannya dan belajar hidup menjadi pribadi yang lebih baik lagi, membuat dia tersenyum, ya itu akan bikin jadi lebih asik lagi gitu ya. Kehidupan tuh ya kayaknya fun aja, seru gitu ya. Dan kita ya selalu memberikan dampak kepada lebih banyak orang lagi. Sehingga ketika kita memberikan value atau nilai, maka banyak hal baik yang bisa datang dalam kehidupan kita juga. Jadi sekali lagi, apa yang Anda yakini dalam hidup Anda, yang mungkin itu tidak berkontribusi secara positif dalam membangun kehidupan Anda selama ini. Dan mendatangkan justru hal-hal yang tidak Anda inginkan dalam kehidupan Anda. Apapun keyakinan Anda ini, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan semua. Tarik nafas pelan, apapun yang menciptakannya, diterima, diikhlaskan, dan dilepaskan. Hembuskan, lepaskan, dan semua rasa yang ada, disadari, diterima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan semua. Tarik nafas pelan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Hembuskan. Oke, katanya Kak Mei, boleh bagi gak ayatnya kok? Kalau Anda yang Kristiani silahkan Anda search di Google, langsung muncul ya, diberkati di waktu tidur. Tapi bukan berarti Anda tidur terus ya. Ibaratnya Tuhan memberkati orang yang dicintainya bahkan ketika mereka sedang tidur. Jadi ketika tidur aja tuh diberkatin. Apalagi kalau misalkan beraktivitas ya, selalu kayak membuat Tuhan tersenyum ya. Dan ya menunjukkan, ibaratnya kalau dibilang Tuhan itu suka kalau anak-anaknya melipat kali gandakan talentanya. Kalau semakin kita gunakan kapasitas yang dikasih Tuhan kepada kita, ya itu akan mengkali lipatkan berkat rezeki kita, bahkan Tuhan kasih lebih banyak lagi. Ya makanya saya orangnya suka banget ibaratnya kayak, oh kamu bisa ini, coba lakukan ah. Oh bisa ini, coba lakukan ah. Oh bisa ini, coba lakukan ah. Oh bisa ini, coba lakukan ah. Sampai orang tuh bingung, kok lu bisa semuanya ya? Ya itu yang saya pegang ya. Ketika kamu punya talenta, kamu lakukan ya, dan Tuhan kasih lagi gitu. Terus suddenly kamu bisa lihat, oh gue punya talenta di sini, gue punya talenta di sini, gue punya talenta di sini. Kata orang Jack of all trades, master of none, katanya gitu. Jadi bisa semuanya, tapi nggak ada yang master ya katanya. Jadi kayak semuanya bisa, tapi lu nggak ada masternya gitu, kayak nggak ada yang lu jago gitu. Tapi kalau aku ya, aku berprinsip Jack of all trades and master of all. Gimana kalau misalkan di everything kayak kamu bisa kuasain di atas rata-rata orang pada umumnya gitu ya. Jadi kayak apapun yang aku kuasain, yang aku memang suka, ya rata-rata aku melakukannya di atas orang-orang normal bisa lakukan. Seperti itu ya. Jadi kayak aku bisa semuanya di atas orang-orang normal.
Nah itu kan asik banget gitu ya. Ya karena pegangannya seperti itu. Ketika kita melipat kali gandakan. Nah itu kalau misalkan aku ya di Bible. Nah mungkin kalau teman-teman kan punya keyakinan yang beda-beda. Dan aku nggak akan banyak bahas terkait dengan hal ini. Ya tapi yakinilah kalau misalkan Anda melakukan sesuatu dan Anda melatihnya. Ya terus-terusan ya bertumbuh. Ya pasti Anda akan bisa banyak mendatangkan kebaikan ya dalam kehidupan Anda. Jadi bikin lebih seru, lebih asik lagi. Ya jadi ya selalu berusaha untuk membuat Tuhan tersenyum. Ya itu mungkin hari ini itu sharingnya. Jadi teruslah bergembira, berbahagia, dan pilihlah memang mana keyakinan yang paling menguatkan Anda. Ya kalau misalkan Anda pilihannya banyak, Anda pilih yang itu misalkan yang jadi pegangan yang seru gitu loh, yang bikin hidup Anda akan lebih growth lagi seperti itu. Ya. Terus tadi Civeni ada sempat nanya, aku lupa pertanyaannya. Bentar. Tadi mana ya tuh tadi ya Civeni ya pertanyaannya. Tenggelam soalnya nih pertanyaannya tadi pas lagi yang muncul banyak banget. Jadi ini kalau keyakinan banyak duit kok susah ya. Nah kalau misalkan ada yang kayak gitu ya ini kalau misalkan misalkan keyakinanku banyak duit tapi susah gitu. Nah apa yang bikin susah ya dan apa yang rasa yang muncul di sekitarnya itu yang perlu dilepaskan dulu. Jadi supaya benar-benar all clear ya. Jadi beresin sampai benar-benar beres ya. Apalagi kalau udah pernah ikut DTK kan udah punya caranya, toolsnya. Nah dilepaskan tuh sampai benar-benar kayak clear all, sampai benar-benar ringan ya, sehingga hidup Anda akan lebih happy ya. Jadi kayak nggak terbeban lagi. Karena kalau misalkan ada beban-bebannya terkait dengan hal itu, justru itu yang bikin jadi sebuah keyakinan underlying di bawah sadar kita yang tanpa disadari ngeblok rezeki, berkat, kelimpahan misalnya. Akhirnya jadi buat dapat rezeki itu kayak kehalang misalnya. Nah jadi kalau misalkan kita beresin clear all ya sampai benar-benar kayak ringan, kosong, nah itu justru akan dengan bergerak dari keyakinan akan membantu kita jadi mendatangkan banyak berkat rezeki ya, seperti itu. Oke. So hopefully hari ini Anda bisa belajar dari beberapa cerita yang tadi saya bawakan ya, mungkin dari pengalamannya sahabat kita, dan juga semoga tadi bisa ikut melepaskan juga ya, jadi supaya lebih happy, lebih asik lagi. So sampai ketemu lagi besok. Terima kasih buat hari ini ya, jadi have fun teman-teman semua, sampai ketemu lagi besok ya. See you again, bye bye, love you all, dah.